mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standarisasi data rekam medis. Perkenalkan, nama saya Irfan Indra Purnama, NIM 2202050226 dan teman saya. Selanjutnya, saya Amnesty Abdulatif, NIM 22020503. Selanjutnya ada yang di sebelah saya, di sebelah itu maksudnya ada Saya Natasha Meta NIM 039. Saya Dewi Nur Aziza NIM 016. Selanjutnya materi standarisasi data rekam medis, yaitu yang pertama definisi standarisasi data, yang kedua tujuan standarisasi data, yang ketiga jenis data pelayanan kesehatan, yang keempat standarisasi data pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu definisi standarisasi data. Standarisasi artinya proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000, data adalah bentuk jamak dari keterangan tentang suatu hal dari seorang atau kumpulan orang dalam bentuk angka atau pernyataan kumpulan dari hasil pengukuran atau pengamatan. Standarisasi data adalah suatu bentuk pengukuran terhadap sumber informasi pada dokumen rekam medis. Standarisasi data diketahui dalam pengukuran dasar asuhan kesehatan. Tujuan standarisasi data sendiri yaitu untuk pelayanan kesehatan, untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi data, untuk menyajikan atau tampilan data kesehatan agar seragam. Selanjutnya jenis-jenis data. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Untuk aspeknya itu ada dua. Pertama yaitu dari sumbernya, dan yang kedua itu dari aspek sifatnya. Untuk dari sumbernya itu ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti untuk pertama kalinya. Dan yang kedua itu ada data sekunder, yaitu adalah data yang sudah ada dikumpulkan oleh penyidik, instansi, dan organisasi sebelumnya. Selanjutnya ada dari aspek sifatnya, yaitu kualitatif yang tidak berbentuk angka dan kuantitatif yang berbentuk angka. Sementara untuk kuantitatif itu dibilang lagi menjadi dua, yaitu diskrit yang berbentuk bulat, dan itu hasil dari menghitung. Selanjutnya ada kontinu. Kontinu bisa berupa angka bulat ataupun koma. Itu berasal dari hasil mengukur juga. Selanjutnya itu ada standarisasi data pelayanan kesehatan. Standarisasi data sendiri yaitu suatu bentuk pengukuran terhadap sumber informasi pada dokumen rekam medis. Standarisasi data ini dapat diketahui dengan pengukuran dasar asuhan kesehatan. Standarisasi identitas pasien terdiri dari nama lengkap, ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor rekam medis, dan juga nih standarisasi bagi penanggung jawab. Yang pertama, rumah sakit. Tentunya rumah sakit ini menetapkan bahwa setiap pasien memiliki dokter penanggung jawab pelayanan masing-masing dan telah melakukan asuhan secara terkoordinasi dan terdokumentasi dalam rekam medis pasien. Yang kedua, rumah sakit juga menetapkan proses perpindahan tanggung jawab koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan dari dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama. Yang ketiga atau terakhir, mungkin bila dilaksanakan rawat bersama, ditetapkan DPJP utama sebagai koordinator asuhan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meta. Selanjutnya standarisasi formulir rawat jalan. Yang pertama ada identitas pasien, yang kedua tanggal dan waktu,
Yang ketiga, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat pasien. Yang keempat, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. Yang kelima, diagnosis. Yang keenam, rencana penata laksanaan. Yang ketujuh, pengobatan dalam tindakan. Yang kesembilan, pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Yang kesembilan, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Dan yang ke-10, persetujuan tindakan bila diperlukan. Selanjutnya, standarisasi data formulir rawat inap. Yang pertama, identitas pasien. Yang kedua, tanggal dan waktu. Yang ketiga, hasil anamnesis mencakup sekurangnya keluhan dan riwayat pasien. Yang keempat, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Yang kelima, diagnosis. Yang keenam, rencana penata laksanaan. Yang ketujuh, pengobatan dan tindakan. Yang ke-8, persetujuan tindakan bila diperlukan. Yang ke-9, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. Yang ke-10, ringkasan pulang. Yang ke-11, nama dan tanda tangan dokter gigi, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang ke-12, ada pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Yang terakhir, untuk pasien kasus gigi dilengkapi odontogram klinik. Untuk contoh kasus yaitu banyak dokumen rekam medis yang belum lengkap dan waktu pengembalian berkas lebih dari tempo yang ditentukan sehingga menghambat proses selanjutnya. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis membuat terhambatnya pemenuhan hak pasien terhadap isi rekam medisnya, mempersulit proses klarifikasi dan kodifikasi penyakit, terhambatnya proses pembuatan pelaporan rumah sakit, terhambatnya pembuatan tanda bukti untuk kasus kepolisian dan hukum, dan menghambat proses pengajuan klaim asuransi. Terus kesimpulannya itu, satu, standarisasi data merupakan suatu bentuk pengukuran terhadap sumber informasi. Dua, tujuan standarisasi dalam pelayanan kesehatan adalah untuk merumuskan, menetapkan dan merevisi jenis data kesehatan dalam bentuk penyajian atau tampilan data kesehatan agar seragam. Nomor tiga yaitu standarisasi data rekam medis adalah standarisasi identitas pasien, standarisasi data penanggung jawab, standarisasi formulir rawat jalan, dan standarisasi formulir rawat inap. Sekian presentasi dari kelompok 2.